Kalau akademisi dia bebas saja untuk mengkritik pemerintah, ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang malah-halangi hal itu. Nah, kecuali dia melakukan pelanggaran disiplin terhadap ASN, dan itu pun kan siapapun itu tetap diproses kan. Pejabat pemerintah pun kalau ada yang melaporkan ke polisi itu tetap diproses. Tentu pertama-tama polisi harus melakukan klarifikasi terhadap laporan itu. Jadi orang juga kan diundang, bukan langsung dimintai keterangan dalam proses pro justis ya, penyelidikan maupun penyidikan. Jadi siapapun, baik pun dia akademisi ataupun bukan, kalau polisi kemudian mempelajari, kemudian diundang, ya bukan dipanggil ya, diundang untuk klarifikasi, si syarat saya hadirannya, diklarifikasi masalah itu, syukur-syukur, sesudah diklarifikasi tidak perlu ditingkatkan ke langkah penyelidikan atau langkah penyidikan. Jadi saya pikir biasa aja ya. Sekarang ini kan dalam pidana siapa bisa melaporkan siapa ya. Dalam perdata ya anybody can sue anybody. Jadi setiap orang bisa menggugat orang lain. Ya. Pemerintah pun kadang-kadang kalau digugat kan mau nggak mau harus kasih kuasa datang ke pengadilan. Walaupun kita tahu ini gugatannya ngabur gitu, tapi kan mau nggak mau harus dihadapi juga. Begitu juga laporan polisi. Saya sendiri pun dulu sering juga dilaporin ke polisi, tapi saya datang, saya klarifikasi. Karena prinsipnya itu, yaitu setiap orang dia berhak untuk melaporkan orang lain. Cuma kalau laporannya nggak beralasan, nah tinggal orang itu mau milih, ini mau dimaafkan orang ini apa juga mau dituntut lagi gitu, bisa juga seperti itu. Ya. Prof, tapi ada juga desakan yang mengatakan bahwa untuk mencabut status ASN dari Ferry Amsari, apakah secara aturan ASN ini ataupun akademisi yang berstatus ASN tidak boleh mengkritik pemerintah? Kalau akademisi dia bebas saja untuk mengkritik pemerintah, ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang malah-halangi hal itu. Nah, kecuali dia melakukan pelanggaran disiplin terhadap ASN, dan itu pun kalau pelanggaran disiplin kan bukan ranahnya pidana, itu ranahnya etik. Ya, ranahnya etik, ya paling nanti apa kesimpulan etik terhadap apa yang dilakukan oleh beliau. Nah, jadi kalau saya berpendapat bahwa langkah-langkah seperti itu lebih baik diserahkan kepada penegakan etik lebih dulu. Nah, kalau etik mengatakan nggak ada pelanggaran etik, ya apalagi apa dasarnya mau melakukan penyidikan pidana kan begitu? Atau dianggap bahwa itu hanya perlu diselesaikan dalam forum etik saja. Atau bisa paralel gitu nggak, Prof, prosesnya? Biasanya etik dan pidana itu pasti etik didahulukan. Oh, okay. Ya, polisi juga begitu kan. DKPP juga bertindak melakukan hal yang sama. Jadi lebih baik ada disampaikan ke forum etik. Jadi kan bisa dia berdebat di forum etik. Nanti akan dinilai secara etik apakah ini terjadi pelanggaran atau tidak. Nah, jadi kalau beda halnya kalau misalnya melakukan penghasutan. Kalau penghasutan ini memang delik pidana, nah, itu agak repot. Tapi saya kira bukan delik penghasutan. Orang berpendapat nggak bisa dihalang-halangi. Ya. Makasih, Prof. Okay.